Gunakan istilahnya Pak Kapolri, ikan itu busuknya dari kepala. Saya terjemahkan dalam perspektif manajemen, bagaimana perilaku orang-orang dalam organisasi, dari yang paling kecil keluarga sampai dengan masyarakat, institusi negara seperti kita, adalah cerminan dari perilaku, nilai-nilainya orang yang nomor satu itu nurun ke bawah. Sehingga kalau guyonan orang mengatakan, kebodohan itu menular, maaf. Ketidakjujuran bisa menular. Bisa artinya apa? Tergantung manusianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, tanggal 9 ini, hari Senin, akan ada sidang terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai gugatan, apalah bahasa hukumnya, saya nggak gitu paham. Gini aja lah, mengenai ijazah palsu dari Bapak Jokowi yang diajukan lewat tim pengacara yang dipimpin oleh Saudara Bapak Egy Sujana. Yang perlu untuk pembelajaran adalah bahwa masalah yang sederhana dan mudah penyelesaiannya menjadi ribet, sulit ini karena memang ada yang harus ditutupi atau bahasa lainnya tidak bisa dibuka. Contoh kilometer 50 ribet bener, padahal jelas masalahnya. Kemudian apalagi petugas KPU yang meninggal, kok jadi nggak jelas urusannya gitu. Sehingga kami menarik kesimpulan, saya dan beberapa teman di UIWOT menarik kesimpulan, kalau ada masalah kasus yang sebetulnya sederhana tapi menjadi penyelesaiannya begitu rumit, mesti ada pejabat penting yang terlibat. Nah, kalau ijazah palsu bukan pejabat penting lagi, tapi langsung Pak Jokowi. Jadi tanggal 9 kami mengajak saudara-saudara, usahakan hadirlah supaya kita tahu. Nah, kami dan teman-teman saya khususnya ikut prihatin terhadap tim hakim, yang atau bahasanya itu, yang berada dalam posisi sulit. Kalau saya ngerti lah, kalau nanti putusannya harus dibawa ijazah palsunya, dia bisa disemes. Barangkali sekarang aja sudah ada tekanan-tekanan, bahasa halusnya, bahasa jelasnya ancaman-ancaman pada hakim, dan atau yang dikenal dengan, kalau bahasa di manajemen itu cambuk atau apa gitu. Jadi kalau lu nggak nurut, lu dipecut. Kalau nurut, lu dikasih sesuatu. Karena sederhana kok. Bawa ijazah SMA, bawa ijazah sarjana, selesai. Yang menjadi ribet karena ada yang bohong. Yang bohong apa? Harus dia jelaskan kenapa lagi waktu wali kota Solo titel sarjananya Dr. Andes. Ini harus dijelaskan. Mana bukti Mbak Anda Dr. Andes? Tapi waktu gubernur DKI sampai dengan presiden, titelnya insinyur itu dulu dibuktiin. Kedua, bahwa asli dari fotokopi yang disampaikan ramai ke publik bahwa itu ijazah sarjananya. Yang padahal saya tidak ahli forensik, tidak ahli foto. Dari fotonya itu bukan fotonya Pak Jokowi. Sementara ada argumen, itu foto lagi muda lah, emang sekarang udah tua apa? Gigi orang nggak berubah, hidung orang nggak berubah, kuping orang nggak berubah. Nah, jadi ini hal yang sulit buat saya memahami. Kalau majelis hakim menjadi serba salah. Jadi kembali kepada bapak-bapak dari majelis hakim. Ini pilihan Anda. Nilai-nilai Anda, nilai-nilai itu apa sih? Nilai individu itu apa sih? Adalah keyakinan mengenai apa yang benar, apa yang salah terhadap perbuatan, tindakan, dan segala macam, yang dasarnya adalah keyakinan inti, core belief.
Keyakinan itu, values itu baru disebut sebagai suatu yang penting untuk kita kalau ada tindakan perilaku siapapun yang bertentangan dengan nilai-nilai yang kita jadikan pegangan, kita merasa amat disakiti. Itu baru udah jadi nilai. Kalau tidak merasa disakiti, dia belum jadi nilai, cuma pengetahuan. Contoh, saya dan saya kira Anda juga sakit hati betul Pak Jokowi, mohon maaf, berkali-kali berbohong dan tidak pernah meminta maaf. Buat saya kejujuran itu, apalagi sebagai presiden, itu begitu penting, kredibilitas orang. Tapi buat beliau, berbohong itu biasa-biasa saja. Jadi Anda bisa lihat, nilai kebohongan, nilai kejujuran itu tidak penting buat beliau. Jadi berbohong itu biasa-biasa aja. Kedua, nepotisme, biasa-biasa aja buat dia. Padahal 98 salah satu yang diangkat adalah dari KKN itu, N itu nepotisme. Dia biasa-biasa aja. Kemudian korupsi, biasa-biasa aja. Jadi mau ngomong apa gitu. Nah, saya ngomong dari perspektif manajemen. Yang saya gunakan istilahnya Pak Kapolri, ikan itu busuknya dari kepala. Saya terjemahkan dalam perspektif manajemen, bagaimana perilaku orang-orang dalam organisasi, dari yang paling kecil keluarga sampai dengan masyarakat, institusi negara seperti kita, adalah cerminan dari perilaku, nilai-nilainya orang yang nomor satu, itu nurun ke bawah. Sehingga kalau guyonan orang mengatakan, kebodohan itu menular, maaf. Ketidakjujuran bisa menular. Bisa artinya apa? Tergantung manusianya. Yang lain adalah, saya sampai pada kesimpulan, ada masalah yang sangat serius yang sekarang sedang berkembang di sebagian besar jajaran elit pemerintahan adalah rendahnya empati, atau bahasa guyonannya urat empatinya belum tumbuh. Artinya kalau ada orang lain, apalagi ini sebagai pimpinan, ada rakyat susah, dia tahu tapi belum mampu merasakan apa yang dirasakan rakyatnya itu. Karena kemampuan merasakannya belum berkembang. Urat perasaan untuk merasakan kesulitan orang lain, merasakan posisi orang lain, itu masih belum ada. Jadi kalau orang Betawi goyangnya urat empatinya, urat perasaan ke orang lain belum numbuh. Nah, kita menghadapi sikon seperti ini. Sehingga saya mengatakan, ya udahlah, jadi jangan ngomong menghimbau, jangan ngomong analisis, nggak nyampe ke pikiran dia. Jadi kalau ngomong, lu analisis begini terus mau apa? Gua kan begini, joget-jogetlah di istana, ini apa, ini. Nggak ngerti saya. Tapi kembali, kami menghimbau, mengharapkan, mengundang Anda hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Senin pukul 10. Pengadilan Negeri, pengadilan yang terbuka terkait dengan ijazah palsu. Mari kita saksikan. Pesan saya pribadi pada majelis hakim, saya menyadari kesulitan posisi Anda. Kesulitan dalam arti kata tantangan untuk Anda yang akan menunjukkan bagaimana individual life values Anda sebagai manusia mengenai kejujuran, kebenaran dan sebagainya. Kenapa saya pakai UIWOT bergerak? Karena kami berangkat dari core values, veritas, kebenaran, probitas, kejujuran, dan justisia, keadilan. Ini nilai inti. Dari 3 nilai inti ini berkembang ke nilai utama, biasanya sekitar 6-9, berkembang lagi ke nilai operasional bisa 30-40. Jadi salah satu atau apalagi kalau lebih dari 3 nilai inti ini dilanggar, insya Allah UIWOT akan bereaksi sesuai kemampuan kami. Ijazah palsu bertentangan dengan veritas dan probitas. Sehingga ujungnya apa? Justisianya terganggu. Karena jadi tidak adil. Kenapa tidak adil? Ada pejabat daerah yang level bawah, ijazah palsunya ketahuan, langsung diusut, dituntas, vonis.
Tapi kalau orang nomor satu kok jadi susah benar ya, adil nggak adil. Ini yang kami sampaikan. Jadi sekali lagi kami tunggu kehadiran Anda hari Senin tanggal 9 Oktober pukul 10 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mari kita lihat prosesnya. Suatu pembelajaran untuk anak bangsa ini bahwa yang memalukan, pernah nanti kita 5 tahun 10 tahun yang lalu akan ngomong ini nih. Pernah punya presiden. Pernah kita punya kasus begini. Buat apa ya? Ya masalah hukum, terutama yang kuliah belajar fakultas hukum atau ahli hukum kita, ini jadi pembelajaran untuk ke depan bagaimana menyikapi hal ini. Kalau saya ditanya bagaimana, jawaban satu, ini bukan urusan hukum semata-mata, tapi ini hukum yang harus mengacu berbasis kepada prinsip atau nilai-nilai yang jadi dasar pasal-pasal hukum tersebut. Hukum tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai, di mana nilai utamanya, nilai yang penting, primary values-nya adalah 5 nilai utama pada Pancasila. Jadi hukum itu dari sana sumber nilainya. Nah ini yang perlu jadi catatan, paling tidak opini saya masukkan. Dan juga tanggal 5 saya dapat kabar juga sidang gugatan intervensi, apa gua ngerti hukum ya, mengenai kasusnya Bro Rocky Gerung juga diproses dan lain sebagainya. Ini menarik lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.